memasuki materi kita selanjutnya, kami mau dan teman-teman kita untuk semuanya kita bakar semangat kita hari ini. Kita mau sorak Tuhan, kita mau katakan segala puji syukur, dan di akhir pujian kami serahkan kepada moderator. Kami mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Mari tepuk tanganmu yang keras buat Tuhan, sebab Kau yang layak. Jangan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak hidup. Kami mau bersorak tinggikan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, Pentakosta, Penuh Roh Kudus. Betul. Tunggu. Makan Kristus. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Oke, saat ini kita akan masuk ke dalam kita ini sesi pemaparan materi yang kedua, yaitu tentang Know Your Life. Tadi di sesi 1 kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengenal diri kita. Setelah mengenal diri kita bisa tahu apa harus dilakukan setelah itu, yaitu dengan mengetahui tentang kehidupan di sekitar kita. Dan sebelum kita masuk dalam materi, sedikit ringkasan biografi singkat dari pembicara kita yang kedua, yaitu dengan membawa tema Know Your Life, mengenal dan menemukan makna hidup. Yaitu nama Bapak Pendeta ini adalah Bapak Pendeta Dr. Andus Suwardi Raja Buku. Beliau lahir di Samosir 5 Oktober 1956. Beliau lahir di Samosir 5 Oktober 1956. Alamat beliau adalah di Jalan Banjar 2H, Gang Mangga nomor 4. Gang Manggis nomor 4. Keturunan beliau ada 4 orang anak, 3 menantu, 7 pamantu atau cucu. Kemudian pekerjaan beliau adalah sebagai pensiunan PNS. Beliau diangkat sebagai sintua pada 1 Juli 1990. Beliau diangkat pada 1 Juli 1990 sebagai sintua.
Kemudian pengangkatan sebagai guru adalah 12 September 1199. Di 12 September 1999 beliau diangkat sebagai guru. Kemudian beliau diangkat menjadi seorang pendeta muda adalah pada tanggal 29 Juni 2014. Dan diangkat sebagai pendeta penuh di tanggal 26 Juni 2016. Nah, beliau memiliki moto yang sangat luar biasa, dan jikalau dilihat dari segi umur beliau mungkin kurang pantas, tetapi dengan walaupun di umur beliau saat ini mungkin di umur 60-an ya Pak, nah di umur 60-an kalah dengan kita yang memiliki moto. Mungkin ada yang satu Pentakosta, haleluya, ada yang bilang kebenaran nomor satu, ada yang bilang juga unpredictable katanya. Artinya di situ tidak terprediksi. Itu moto-moto kita anak muda. Sedangkan moto beliau adalah tetap semangat. Puji Tuhan. Karena itu mari kita semangat untuk menerima pemaparan dari beliau, yaitu waktu dan tempat kami persilakan. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Kalau saya tanya, apa kabar? Luar biasa. Jawabannya apa? Semangat pagi. Hah? Apa ya? Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau saya jawab, kalau saya kasih bukan luar biasa, tetap semangat jawabannya ya. Oke, kita mulai. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Jawabannya apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ya kan? Itu loh. Yang penanya pun sudah slow-slow aja, ya kan? Nah, oke, tidak apa-apa. Jadi luar biasa. Tetap semangat. Kenapa saya memilih seperti yang dikatakan oleh Saudara Petrus ini? Motor sudah sedikit tua, sudah bisa dikatakan loyo. Tapi kenapa tetap semangat? Karena kata semangat itulah yang kurasakan dari ucapan-ucapan banyak orang ketika aku sudah mulai calon penghuni kerajaan surga di tahun 2018. Kata-kata ini membuat hati bersemangat. Pak, semangat. Para pemuda-pemuda datang ke gereja, ke rumah, Pak, tetap semangat. Maka semangat, maka saya pilih motor itu. Adapun, ayo tidak dapat motor lagi. Iya motor dulu berubah-ubah. Ayam wow. Sebelum 2018, motoku adalah apa yang dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Baik, untuk tidak berlama-lama, memang saya sengaja untuk membuat lama-lama supaya jangan ada nanti banyak yang bertanya. Pasti banyak bertanya, jawabannya tidak tersedia lagi di sini. Sudah namanya tak berdaya, tapi Tuhan masih berikan semangat. Haleluya. Tak mampu, tapi Tuhan berikan kuasanya tak terbatas, maka saya boleh berdiri di sini. Terima kasih kepada Pak Pembina, terima kasih kepada BPH, terima kasih kepada panitia yang memberikan kepercayaan ini kepada saya untuk ikut serta di dalam retreat ini dengan topik Know Your Life, mengenal dan menemukan makna hidup melalui retreat dan PA hari ini. Kita buka dulu Markus 6 ayat 31 sampai 32. Siapa yang berdapat? Tahu seluruh moderator. Ya, siapa yang berdapat? Silakan.
Siapa yang sudah dapat? Bacakan kuat-kuat. Markus 6 ayat Bapak. Markus 6 ayat 31 sampai 32 ya. Ayo Bapak. Ya. Markus 6 ayat 31 dan 32. Ya. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ya. Ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Puji Tuhan. Haleluya. Kata kunci di situ adalah mengasingkan diri. Jadi jangan ada beranggapan, sudah ini mana aku kenal. Nasi kotak lebih harga 50.000. Orang ngkos angkot masih dia. Ya nomor di sini harus mudah-mudah mengajar-ajar di produk kenal. Inilah yang pernah dikatakan, pernah dilakukan Yesus. Retreat. Yesus sering melakukan, ada saya baca 4 di Markus ini retreat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengasingkan diri. Bahasa Inggrisnya retreat. Mengundurkan diri. Dari mana kita mengundurkan diri? Sebenarnya kalau cocok ini bersagi supaya meninggalkan kota Medan. Ini kota Medan belum kita tinggalkan, tapi sudah kita mengundurkan diri dari keramaian. Apa tujuannya Yesus membawa murid-muridnya retreat? Ada ke pantai danau, ada ke bukit Jaitum, ada ke gunung. Wah, apa? Kenapa panitia bersama BPH bersama pembina membawa kalian di sini untuk mengasingkan diri dong dari sana? Supaya mereka berdua istirahat sebentar kok dia terkenal, walaupun tidak membaringkan diri sembah. Jadi itulah kami dulu sering kalau sudah mendapat tugas untuk keluar mengikuti kegiatan, sedikit kurasa baru makan, ayo, masuk ke ruangan supaya pembicara sudah hadir di tempat. Waduh, dibuat lagi masuk malam, keluar jam 11. Apalah hati ruangan hotel berbintang ini kami tempati hanya tidur 4 jam. Kenapa 4 jam? Karena jam 5 sudah dibanguni senam kesegaran jasmani. Sayang loh. Tapi ini ruangan full AC. Jadi kalau saya lihat dari bagian rusak, ada yang pakai jaket, ada yang pakai ini. Wah, ini apa seperti ini murid Tuhan Yesus dulu pakai jaket waktu dibawa ke bukit Jaitum dan ke gunung tinggi. Ini belum gunung toh, masih pengaruh AC. Sudah kedinginan, ada yang dipotong seperti ini. Saya takut tadi. Tak usah kusuk mana, udah gini-gini terus. Kami, gimana pembelian ini dengan pembelian ini? Apa saja pembelian ini pula sudah apa? Mudah-mudahan kita semua sehat baik-baik saja. Haleluya. Haleluya. Itu retreat mengasingkan diri dari tempat keramaian, masuk kita di sini. Coba kalau dibuat di Jalan Raja, ya kan? Datanglah si siapa ini? Sebentar ya. Aku belum masih bentar. Kadang lagi si Febri. Karena dulu memang dekat rumahnya kan. Tapi kalau sekarang ada di gereja, mana mau belajar? Aku sebentar ke rumahnya. Jadi ini mengumpulkan satu komunitas, mengikuti retreat, mengasingkan diri dari keramaian dulu, dari gangguan-gangguan orang yang mau mengganggu kita. Oleh sebab itu pusatkan perhatian dulu mengikuti retreat ini dan masuk kepada pendalaman Alkitab. Haleluya. Haleluya. Ya loh, jangan Yesus melakukan pendalaman Alkitab. Susi siapna. Ya loh, gimana? Ya. Tuh tepi mana?
di mulai hari gue penetesi tiga tahun almarhumnya dulu, masuk kita berdoa pagi di tepi pantai, itu pernah dilakukan Yesus dong. Jadi retreat dan pendalaman PA yang kita lakukan ini adalah pekerjaan Kristus yang mau kita lanjutkan di bumi. Mengajarlah dia, saking banyaknya orang, terpaksa diambil sebuah perahu, masuk ke dalam perahu, lalu sendiri dari situ dipatok masih doa. Kamu sudah kasih setiaku, kamu sudah kabangso, bikin kamu mahal dari bata, Roma kamu tuan dulu dalam Asura. Wah, dia jauh lagi. Ini pun pendalaman Alkitab ada. Haleluya. Haleluya. Mulai sayup-sayup si malor. Ayah ko, pinota mo do. Ang ko pesan ni nata tuaw. Iya bangi do mabah. O mama tua. Sesi pertama mau balik. O sesi kedua baru saya balik na. Wah, belum mabes sesi kedua ho. Asal nang do kinna. Tadi itu pasan itu hatta lau patong pada sama. Haleluya. Marangi sila madohodok ketong dodohnoko. Panitia belaking madokong, ya panitia tadi bilang kita jangan terlalu stres. Ya, jadi tetap saya katakan 3S. Santai, serius, dan sukses. Alana. Retreat dan tema Bapak PA ini pun hasilnya dua, hasil positif dan hasil negatif. Jangan pikirkan dulu negatif balik pada orang, jangan pula sampai nanti di sana masuk metabar gereja masuk surga, kepribadian berbeda, datang sarupa, madut ke semua si maruna. Mari kita lihat bang, tohu dua. Guru si Hopi ngaranya petanda si Hopi nasi yang kota gitu. Kota Pinang itu, dung retreat lah itu baru PA. Tanggal sering, kepribadian nanti tak mau dengan tu. So ini mah mantap nama. Aisi lupa itu Hopi. Si Boris. Si Boris anak sekolah minggu. Si Boris. 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 Boris namanya. Boris. Si Boris. Ada Boris versi perempuan. Oke. Boris. Aku guru si Boris siapa? Orang retreat tanggal 1. Ini hasil positifnya. Orang tak retreat tanggal 1. Muncul Boris. Ya ampun. Boris. Iya papa. Boris. Apa mama? Nah sekali. Wow, ibarat kalau main mula-mula mereka pemuda-pemudi dan raja retreat PA. Retreat terus 50.000 belum satu orang. Ada kedua. Jadi memang kalau semua menyampaikan informasi jam-jam di semua sulit juga, sulit betul betul. Ada tercokta, tersumpah jauh semua orang mulai soal itu ayatnya apa ini? Habis mana? Ada papa. Si Raja. Gendang gendut, tarik ke cabi. Yang perlu Senanglah hati. mau seorang berkumpul. Puasa orang dori langsung satu pikiran. Saya pikir mahal. Pikiran kita ini, lu jangan bikin gaya anak apa pikiran. Wah, aku anaknya orang 7 tahun segala. Aku situ segala tahun mengadu jauh ini karena itu ngapain ya? Bayangkan, aku sendiri, udah 210 nanti. Jangan memang asugar memang toro tes interview IQ kepribadian tak puasa. Emang tak pula lah. Emang mau sebalik pikir
Mau itu giung kamu memangat tuh restoran. Ayam deh, ya gitu restoran. Kesempatan ada kesempatan. Bahkan pengaruh mengalami kateri, pengaruh mengalami kateri nama sabar semua di restoran. Lihat kata orang. Apa lagi kata bude itu loh. Sudah foto sekolah. Siapa mana? Mulai itu dia tuh apa restoran Pak? Beliau bagaimana cocok pula? Jangan dusta sekali kenapa? Terus kalau dipanggil diajak kawan rumah ke restoran, apa juga ada Pak? Lagi ada kesempatan. Ada kenangan dengan jadi tolong kalau ketika nafsu nanti sudah mulai datang, coba kamu baru masuk ke buktinya kan, survei membuktikan masukkan gigi apa dari telunjukmu, sebut nama apa? Pak Suami aja dulu gigit bilang rasanya itu haleluya. Ya si batas dulu mau baru dah. Ayo, masuk kita perlu pergi gereja. Masuk lagi dulu kamu juga. Hai, pakai seragam dulu. Jadi, ya memang jam-jam seperti ini jam di kita udah sering kok peserta. Masuk dalam berbicara, kok peserta mulai. Demikianlah arti hidupmu. Kau baca, kemudian balas. Aduh. Alas aku sudah. Astaga. Nama aku kusuk. Astaga. Sudah kusuk. Apakah arti hidup? Aduh. Dan bolas. Apakah arti hidup? Hidup ini Adalah kesempatan. lagi mengulu, Allah yang tahu. Walau masa menawan no, semua kamu kalau sudah cepat, kalian seperti api. Waduh, mana saya? Ikanku dikasih sama Pak Guru, Sepuri Pak Guru sudah lagi makan pisang dengan apa? Kerupuk, lezat kali, ya. Tapi sudah hanya aku bilang, aku sudah makan dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini spesial di hadapan Tuhan. Hidup ini spesial di hadapan Tuhan. Kenapa hidup ini adalah spesial dikatakan? Oh, dia indah. Dia sementara, dia penuh tantangan, tidak pernah sempurna. Ini kesempatan berharga, pengalaman hidup itu janji ikut pasang ngomong atau rasa masa diri kok janji. Bagaimana kita supaya bisa hidup lama? Hormati ayah Dan ibumu. itu janji. Jadi hidup ini janji. Hidup ini adalah dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 14. Baca, siapa yang berdalam? Yakobus 4 ayat 14. Atau potong menang melelehku. Ya, ini ada. Ya terus berkembang. Baca. Jangan baca. Yakobus 4 ayat 14. Ya. Beginilah firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Ya. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa? Hidup ini seperti uap. Makanya hidup ini adalah lemah.
lemah. Sampai diibaratkan dalam firman Tuhan, adalah sebagai kepada dikatakan lagi hidupmu sebagai rumput. Aduh, apalah arti sebuah rumput? Pagi berkembang, sore sudah. Apakah arti hidup ini seperti bunga? Apakah arti hidup? Lalu link terus. Sorry. Ya, tamu. Nang betul dah kok parah. Jadi hidup ini tambah kami tahu kan, karena kayak macam ini tahu lah, dari masuk, apa nama, yang supaya sedikit perbicaranya pun agak sedikit longgar, pokok-pokoknya kan, berdiri gitu. Hidup ini mulai hari Cunani, ada mau itu hidup ini ada 3 orang Cunani yang pertama bios, makanya ada biologi, ada biofisika, bios ya. Hidup ini adalah bios, yaitu hidup jasmani. Kalau yang ketiga yaitu pisise, hidup jiwani. Lalu yang ketiga ini juga dikatakan pneuma, hidup rohani. Jadi di dalam tubuh kita ini ada 3 perjangan. Hidup yang pertama Bapak bilang bios. Di sini mulai bahaya loh menyampaikan informasi seperti ini. Bios. Tak ingat kooperatif proporsional loh. Baca kamu tuh nunggu para bios. Ya. Sisi. Kalau bisa pneuma. Anope udah kita. Tapi hidup di bumi ini lemah katanya, pray, dibandingkan kepada rumput, bunga, uang, sebentar saja lenyap dia. Bunga, rumput, pagi-pagi masih mekar, sore sudah lain. Makanya memang ya selagi kita punya kesempatan, karena hidup kita ini lemah, pergunakanlah waktu yang ada. Apa pesan daripada Jisamsu? Ya, apa pesan Jisamsu? Siapa tahu? Ini pertanyaan berhadiah. Apa pesan Jisamsu yang menjadi berikut daripada retreat dan PA 1 Mei 2021? Ya, 1, 2, 3. 1 Raja 2 ayat 3. ada di dalamnya Jisamsu 1, 2, 3. Pesannya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Ya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Kenapa kita harus setia melakukan kewajiban? Karena hidup ini lemah, hidup ini sementara, banyak tantangan. Hidup ini juga merupakan hidup yang dikatakan tidak pernah sempurna. Tidak sempurna. Jika kamu pertanyaan di sapi itu, angkat tangan itu sapi namanya. Doa itu sifat dia, doa itu si manu. Pertanyaannya itu nak kena tusuk betul. Nah itu nak sempat tuai suku kamu ini. Apa? Nanti harus simpang yang nomor. Tapi sintua kita yang bermah lembut menjawab pas pula jawaban itu. Anggosip dan mengertikan Allah. Jangan. Memang betul. Dituntut si sapi dari pencerahan. Ya, pencerahan.
Alhamdulillah, Syafri, sedia dong pencerahan, angguran nado di pelajaran jo. Ana mengulang dari tadi sore. Ana sih foto-foto isinya 1 Rajab 2 ayat 3, maka di bawah siar mulai kemarin. Oh, tahu Pak. Apa? Langsung lakukan kewajiban dengan setia. Tapi kita belajar dulu. Dana dong buat angguran nado. Daro asap angguran nado. Ini loh Pak, jualan 2 bina masih aja nutukin, baru buku tuh pencerahan. Hai para pemuda, gereja Pentakosta tetap semangat. Pentakosta Penuh dengan Roh Kudus. Mbak, tunggu Mbak. Masuk kamar lagi, Pak kamar sudah gereja. Pentakosta Penuh dengan Roh Kudus. Ayo udah barang, ada pun dapat sebenarnya sampai bapak pembina atau pengurus pendidikan. Ya Pak, enggak, itu sudah matang dipikir kalian. 1 tahun belum dipersiapkan ini. Hari ini dah tepat waktunya untuk apa? Untuk melaksanakan hidup ini. Jadi hidup di bumi ini juga tidak kekal, panah, transitory. Ya, tidak bisa tidak lama. Kenapa? Kalau definisi Musa Mado, definisi Musa Mado di Mazmur 90 ayat 10 doanya ya, doa bukan nyanyian, doa Musa abdi Allah di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan di sini bahwa kehidupan kita 70 tahun. Ada yang 70 tahun, kedua, ayo berani mulai kok. Tak kuasa saya tidak marah kok. Tak akan marah kalau kecuali kalau 50% tambah 1, berapa peserta kedua? 58. Kalau dia 29 tambah 1, kalau 30 orang tidak mengantuk, 27 mengantuk, saya masih berhasil. Yes, 50%. Membawa membicarakannya. Tapi kalau sempat 29 tidak mengantuk, 27 tidak mengantuk, 31 sudah mengantuk. Sama lu jadi pendeta raja nama ngajari, Jadi hasil negatif dari retreat PA ini hari ini, oleh aku maknanya dong, kamu ini bagi-bagi pertemuan. Hasil negatif tondo sona. Ya, tapi mulai besok kepribadian tunjukkan. Tapi jangan seperti yang pernah saya tahu. Begitu dia pulang dari retreat dan PA, apa katanya sama orang tuanya? Mak, Bapak pikir ayah mungkin perlu pribadi mediasi pulang. Ya? Oleh Mak, dari kami enak kali oleh risnya. Kenapa ya kali ini? Wah, pembicaranya pun bagus dilakukan oleh risnya. Jadi bisa ke Pak besok. Pak besok oleh risnya. Pikir orang tuanya makanan. Jadi langsung mulai deh. Mau dapat tahap deh. Beri video ke kamar mandi sebentar, kabarin. Orang saya malu nih kok, Gak apa-apa. Enggak tahan, saya malu. Betul saja sudah mulai. Walau dia moderator di depan, apalagi yang mendengar ini kan. Ayo, siapa yang mantu? Semoga sudah kembali. Medan sisi dari sini, ulang lagi dari sini besok harus ada pendekatan. Karena PA itu adalah menggali, mendalami, menghidupi. Itu 3. Ya, 3 arti PA: menggali, mendalami, menghidupi firman Tuhan. Belajar pencerahan, tapi biarlah pencerahan di sini 90%. Bukan lagi pembelajaran 90%. Adalah sekedar untuk menyampaikan informasi-informasi penting bagaimana pencerahan untuk firman Tuhan tentang
moto kedua topik kita yaitu wajib melakukan apa yang dapat kita lakukan. Oleh sebab itu, mari lalu karena ya kami menyokong paritin kami supaya menghilangkan rasa ngantuk juga bisa bernyanyi. Nanti kita baca di Google, ya baca di Google. Bernyanyi bisa menghilangkan rasa ngantuk karena di situ dibuat judulnya bisa kalian cari nanti. Ya, cara menghilangkan rasa ngantuk. Satu di antaranya ialah bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyikan puji Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Usah pegang kamu. harus jadi berkah. Ya terus, oh Tuhan siapa lagi? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Biar saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Pencerahan kita siang hari ini menjelang sore ialah pencerahan yaitu bagaimana kita hidup yang memberi arti. Itu apa kita hidup kalau nggak berarti? Allah tidak mau rugi. Allah tidak mau seperti itu. Harus punya arti. Apakah arti hidup? Maka arti hidup kita coba dimulai dulu. Apa arti hidup ini? Ya, teruskan lanjutkan. Beberapa arti hidup. Teruskan. Hidup yang bisa kita pahami, ya, bagaimana kehidupan itu. Ada. Yang pertama, hidup itu tidak mudah untuk dijalani. Tidak mudah untuk dijalani. Karena itu jadilah sang pemenang untuk merebut kemenangan. Dua, tidak perlu resah dan gelisah karena hidup akan indah pada waktunya sejalan dengan keadaan dan kondisi kita. Kemudian, tiga, tersenyumlah. Semua dulu tersenyum. Buaya. Tersenyumlah. Ya, tersenyumlah karena hidup akan selalu damai jika senyum yang kita ekspresikan bisa membawa keteduhan dalam menjalani kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Lanjut. 4. Ya, kehidupan itu tentang masa depan. Jujur, tulus dan selalu suka damai kan ada masa depan. Lanjut. Tidak perlu untuk berputus asa. Jangan kamu berputus asa. Jangan kau bersedih. Ya, kenapa? Karena hidup akan selalu memiliki titik terang yang terbaik. Ada masa depan, titik terang yang terbaik. Terus, ya, jangan pernah menyerah untuk hidup ini. Tetapi tetaplah berusaha dan berdoa karena Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita minta. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Maka PA pendalaman Alkitab, sedikit saya baca catatan saya supaya jangan salah arti. Pendalaman Alkitab bermanfaat untuk menambah semangat untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu apa? Fungsi makna daripada PA kita hari ini, menambah semangat. Lalu menambah semangat itu, PA itu dilihat daripada 3 sisi. Ya, PA itu dilihat dari 3 sisi, dari situ dulu. PA itu dilihat dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi iman, yang kedua dari sisi pengajaran, dan yang ketiga dari sisi ketaatan. Itu pendalaman Alkitab. Ya, mari kita lihat dulu dari sisi iman.
Kalau PA itu dari sisi iman dikatakan di sini menolong untuk tetap teguh dalam iman, tetap teguh. Jadi PA ini menolong nakal-nakalnya persiona selama mengadong PA dia membantu kita untuk boleh tetap teguh beriman. Kenapa? Karena di sini ada kita dalami bagaimana mengenal pribadi kita, diri sendiri, bagaimana mengenal hidup, bagaimana mengenal tujuan hidup kita. Nah, maka pada saat ini juga mari kita lihat dulu dari sisi pengajarannya, menolong kita untuk membangun familiarity, membangun keterbiasaan. Kalau sudah membaca firman Tuhan sudah keterbiasaan, kemanapun kita, ina mardalan, ina murung, ina hehepe, tong mahida makatahu kata ni beta. Allah kita yang merenungkannya. Lalu kemudian dari sisi ketaatan, menolong untuk, yaitu kita mengaplikasikan, menerapkan, maksudnya menerapkan firman Tuhan dalam kebenaran. Jadi ada kita merasa tertolong dengan PA ini. Jadi bukan saja dibuat, makanya disebut saja retreat dan PA. Retreat ini sering dirangkaikan dengan pendalaman Alkitab. Kenapa? Karena itu berbarengan. Nah, kalau mungkin ini bukan tidak pernah kita dengarkan khotbah, bukan kita tidak pernah mendengarkan pengajaran, tapi seperti ini acaranya lain daripada yang lain. Ya kita lihat. Ada yang kedua, yang senek tamu. Wah, mantap nih. Itu mau tamu tuh senek tayang macam ini senek. Hah? 315 senek. Wah, ikut tamu saya tahu sama doa kamu. Aku suruh makan siang tambah lagi snack. Bakal tambah musuh katanya. Ya, butongan kita. Ini tahu apa yang aku ngerti? Butongan. Orang nama alami duduk. Memang ya, makanya kita akan memang ngeri kok menyampaikan informasi jam-jam seperti ini. Ngeri kok, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau sudah biasa begadang, apa? Oleh sebab itu tapi saya harus yakin lah itu apa yang terus lanjut ya. Ingat kalau ada ingat ada apa? Lupa. Bukan, ada akhirnya ulu akhir sesuatu kejadian lebih indah daripada awalnya. Ingat-ingat di depan. Ingat, ya, ingat. Translate itu Ingat-ingat. Indonesia ingat. Ya kan. Sama seperti apa namanya? Ayo kadang-kadang mau pilih. No, mama itu suka mulai. So dia malah berbuat aku. Hidup akan memiliki arti ini. Ingat ini. Kalau ini tidak diingat, berarti dilupakan. Apabila apa yang perlu dilihat, jika yang kita lihat adalah apa yang perlu dilihat. Unang be nasokor perlu. So tumadong iso majahan naso tasurat. Jahama natasurat. Jahay naso tasurat. Ujungnya orang mah. Semua ini bepa kita jago dia tahu kita siapa dia loh. Dia pede orangnya. Tersenyumlah dulu, senyum. Jika yang kita dengar adalah apa yang perlu kita dengar. Kemudian jika yang kita bicarakan adalah apa yang perlu kita bicarakan. Dan yang jika kita yang cari tahu adalah yang perlu kita ketahui. Ulang dulu nasa perlu dihong, potong. Iya.
Itu nih. Aku bikin kabarnya. Sono. Tidak perlu cari tahu apa yang tidak perlu ditahu. Tidak kita tahu. Perlu. Maka hidup ini memiliki arti. Artinya kepribadiannya adalah kepribadian yang benar-benar menghidupi firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makna dari hidup adalah memiliki motivasi yang tinggi, dorongan yang tinggi. Tetaplah bersyukur karena semua yang kita dapati sekarang ini tidak semua orang bisa merasakan. Jadi itu karena bersyukur kedua. Jangan aja. Nah, kata-kata, ono 5, 7, ya 70 lah, 75. Dan dirasa 75 orang 58 capu pitu. Dan dirasa 10 pitu halak naik, nah semua dirasa komunal. Haleluya. Bersyukur. Oh mulia firman Tuhan. Saya bisa duduk di kursi empuk di hotel kenangan full AC. Sampai minta remote AC supaya dimatikan sebagian. Syukur loh. Melihat firman Tuhan adalah juga podo di sihat muda sama kedua panitia imam. Semua di situ sama muda firman sama di mana? Kalau mereka kamu mah, orang semua boleh di situ bukan kalau orang semua. Haleluya. Orang semua boleh di mana bukan orang semua ada mau lihat untuk Tuhan juga. Anggar berita penawi. Saya mesti tak kayak dalam mengenal. Berarti tulisan adalah tulisan yang rapi. Ya kan bertanya. Ukirim mau fotokopi musim atau ukirim? Apa yang boleh kalau sama? Lanjut. Masa batangan. Ya, sekarang saudara berubah. Sekarang bagaimana kita menyikapi situasi hidup yang adalah begitu singkat? Sementara loh, ya lanjut. Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita untuk mengisi hari-hari hidup kita dengan perbuatan baik yang diwarnai dengan semangat kerendahan hati dan kasih kepada Tuhan. Inilah yang mau kita lakukan ketika kita menghadapi hidup yang singkat ini. Unang saudara hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah sementara. Nah, lanjut. Sekarang, mengapa hidup kita harus memberi arti atau berfaedah? Mengapa hidup kita harus memberi arti? Ya, silakan. Karena hidup kita begitu singkat seperti kata dua Musa abdi Allah yang tertulis dalam Mazmur 90 ayat 10. Aduh, tadi singkat nih, 70 tahun, 20 tahun, saat mono-mono sampai 20 tahun, hidup itu sudah menderita, sudah banyak keluhan, ya. Lanjut. Arwah udah penyanti. Ada pembentuk karang. Ya, lanjut begitu singkat seperti itu. Dan dari kamu mah gambar ni notes di. Notes punya sama dia baik. Naik situ tuh. Itu kan, nampak kesonor deh kan? Baik mah. Masonor pintu juga notesnya tangan mulai apa? Pesan. Iya, apa pesan dari hidup kita ini? Maksimalkan hidupmu dengan menyeimbangkan kesehatan jiwa dan raga. Kesehatan jiwa dan raga seimbang. Neraca. Maksimalkan. Ya, lanjut. Ya, mari kita renungkan kalimat introspeksi. Ada kalimat introspeksi, ada yang mengatakan hidup ini dasarnya 24 jam dibagi 3. Berapa? 24 bagi 3. 8. 8 kali 3? 24. 3 kali 8? 24. 24 kali 8? 3. Wah, 100. Ya. 8 jam untuk mencari nafkah atau bekerja.
8 jam untuk tidur atau beristirahat, 8 jam untuk kegiatan interaksi sosial, melayani Tuhan, interaksi sosial di tengah masyarakat, bekerja 8 jam. Jadi kita bekerja sepertiga dari 24 jam. Tidur kita pun 1/3 dari 24 jam. Tidur kita 8 jam. Jangan sia-siakan 8 jam itu ya. Kecuali malam minggu. Malam minggu. Kenapa malam minggu? Kecuali karena kita melayani Tuhan. Bukan malam minggu sana. Untuk service malam minggu. Tunggu waktu nanti. Oke. Lanjut. Para peserta retreat, camkanlah, camkanlah. Hidup di bumi ini lemah, frail, dibandingkan kepada rumput, kepada bunga, kepada buah. Nah kan? Hidup di bumi ini tidak kekal. Panah dia, transitor. Mazmur 90 ayat 10 lanjut berulang kali. Ya. Kehidupan ini adalah merupakan karunia. Merupakan karunia. Jangan sia-siakan karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Selagi masa muda. Pemuda. Las Kristus. Hari Paulo. Banyak gua teman sendiri gua cipta terbahasa nama jangan berpuasa sudah kemana-mana. Pemuda laskar Kristus, maju laskar Kristus, masuklah masuk perang hari ini. Ya, kehidupan yang lemah, singkat, pendek ini, firman Tuhan berkata agar hidup kita memberi arti. Baik hidup yang panah itulah Dios, maupun hidup yang kekal itulah joy. Ini bahasa Ibrani bukan? Tentang bahasa Inggris Yesus Junani loh, bahasa Junani loh. Jadi pada baca muda ya udah kalau Junani harus sifatnya butuh orang Inggris. Gitu. Dia berbeda bahasa Manurato doang membacakan. Anggo bahasa Junani kawin inna nalahido joy terus ya lanjut. Sama saya. Nah, apakah ciri-ciri hidup yang memberi arti? Pertama, itulah pencerahan yang dituntut oleh seorang Sabri Sihombi. Itulah ciri pencerahannya supaya hidup yang kita hidupi ini hidup bagi Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya. Yang berikut, hidup kita untuk memuliakan Tuhan dengan beribadah. Dan yang berikut, hidup yang kita hidup sekarang ini adalah hidup yang memberi buah. Buah yang harus kita hasilkan ialah buah pertobatan, buah roh, yaitu karakter Kristus, buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa yang kita bawa bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah mau melayani Tuhan. Ya. Hidup menjadi tuayan Kristus. Allah. Inilah makna retreat dan PA kita hari ini. Hidup menjadi tuayan Kristus. Ada yang dipetik, ada yang dituai Kristus dalam hidup kita sebagai orang muda. Sejak kecil teranda setelah besar terbawa. Orang muda penuh potensi. Potensi mana muda sekarang berapa? Menurut 1 Tesalonika 4 ya atau 7. Apa potensi anak muda? Apa? Yaitu potensinya ada 3. Hanya satu saya tidak lupa dia ketertiban dan 1 Tesalonika 4 atau 7 ayat 7. Nah, pertama ibadah yang sejati. Apa ibadah yang sejati? Siapa tahu ya? Tutup tangan. Saya berikan ini hadiah sudah saya siapkan bu. Hadiahnya apa? Minimal nanti setelah kita pulang dari sini kita bersalaman.
Haleluya. Ya, apa ibadah yang sejati? Apa ibadah yang sejati? Ya, moderator tak usah. Moderator jangan macam-macam. Ya. Apa? Roma 12 ayat. Persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati, yang hidup, kudus dan yang berkenan, dan itulah ibadahmu. Ya, memberi yang terbaik. Hidup ini memberi yang terbaik. Baru itulah pencerahan. Hari ini begitu kita retreat, begitu kita PA, termasuk pendeta Raja Guru Sianturi, Guru Sidalaya, Bapak Situa Jakarta, harus juga punya menjadi tiga lagi memberi yang terbaik. Maaf ya moderator kalau saya belakangnya, memberi yang terbaik. Artinya memberi yang terbaik ini apa? Apa salahnya? Lakukanlah kewajiban dengan setia kepada terbaik. Ayah ada kewajiban. Apa kewajiban? Arti kewajiban. Ada yang bersemangat? Ayah ada yang masih bersemangat? Waktunya nyonyok, Pak. Kurang dengan aku, Pak. Ya, oke lah. Gara-gara itulah pasti Resma gak ngantuk. Ya, apa kewajiban? Iya, apa yang harus dilakukan. Itu kewajiban. Apa itu hak? Yang kita dapatkan. Iya, apa yang seharusnya kita dapatkan. Itu hak. Mana lebih dahulu kewajiban dan hak? Kewajiban dulu. Iya, bagus. Tapi sudah mulai kok. Sudah memang pemuda-pemudi gereja Pentakosta sejak Simalaya sudah mendapat pencerahan. Itu aja pertanyaannya, tidak ada yang salah. Hanya tadi yang salah untuk menentukan rate tipe kepribadian yang saya dapatkan. Aku hanya 290. Berarti tipe saya tipe melankolis. Cuma akibat anggau foto-foto pribadi itu kan. Asal foto pelukis aku mengenal hidupku berdasarkan 4 tipe kepribadian tadi. Mengenal diri sendiri, aku tahu siapa hidupku, apa arti hidupku di hadapan Tuhan, apa arti hidupku di hadapan masyarakat. Yang semua saya sudah terima, saya nggak perlu buku, saya mau tuh udah terima, kamu soalnya udah baik. Oh, orang semangat. Mulai kita kemudian masuk kembali ke pokok nang. Wah, apa mulai kemudian? Ayo akan jemaah betul-betul lang harap matamu. Dan dia harap matak makuling muda dong. Orang muda dia harap matak dong nama kuning. Bagaimana harus terjadi 20 waktu orang macam-macam bawa terlalu makuling muda nah jangan sempat ada mengganggu dulu manusia. Kalau ganggu waras kita. Makuling muda. Jadi lakukan segala kewajibanmu, yaitu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian ya hidup menjadi pelayan Kristus. Maulah kita menjadi prajurit Kristus. Prajurit Kristus. Dapat ya, bagus. Benar. Prajurit Kristus maulah. Prajurit Kristus pemuda kuat. Memang kemudian apa yang dituai hidup kita ini menjadi tuayan Kristus, artinya ada sesuatu yang dipetik Kristus dari hidup kita, yaitu mengindahkan didikan. Mengindahkan didikan, apa yang kita capai dalam retreat dan PA ini, itu juga termasuk mendidik kita semua. Ya,
supaya kita semakin indah eksis dalam pelayanan. Karena kalau tidak kita mengenal diri sendiri, kepribadian kita, dan tidak mengenal hidup kita, bagaimana kita boleh mencapai tujuan? Mau kita kemana hidup ini? Saya tahu hidup ini adalah kesempatan, tapi kita pergunakan kesempatan yang ada. Selalu udahlah, orang itu di sini dulu. Masuk, lanjut. Pada Bono. Bagaimana kita mendefinisikan hidup ini? Artinya, bagaimana kita mendefinisikan hidup ini? Itu kalau salah mendefinisikan, mempengaruhi langkah kita. Artinya mau kita melangkah melayani Tuhan, kalau kita salah mendefinisikan apa arti hidup ini, maka dia mempengaruhinya. Maka kita boleh salah langkah. Mempengaruhi cara berpikir kita. Salah kamu mendefinisikan arti hidup. Waduh, mempengaruhi cara kita berpikir. Apa? Kalau dulu di kampung kami, pemuda-pemudi itu harus pakai sarung kalau di kebaktian. Aku nanti kepikiran aku itu mau puji Tuhan. Halo putri, perempuan putri Sion. Aku di pulau, aku penari-penari di kota Bangka. Jadi punya beberapa orang di situ juga diri. Bagus ini. Cara berpikir kita positif atau negatif. Saya tahu bahwa di kampung kami, di gereja kami di Angkatan Tingkatan, siapa yang pacong jabar nama keluar dipecat. Kalau di gereja kita belum tidak ada lagi kalian, tapi kalau waktu almarhum pendeta Yesus tinggal hidup, kalau ada melanggar peraturan pacong nama jabar nama keluar, hamil bapak ini, lok main mana sendiri masih harus gimana? Aku orang susi hosi. Itu hati pernah menjunai apa ini. Jadi cara berpikir kita kalau saya berarti hidup ini bisa berubah-ubah. Contoh perubahannya apa betul? Kira-kira hidup ini berubah-ubah. Namurai tarbayani mana alai tak pola warna. Jangan coba-coba nyanyikan nyanyian ini di depan seorang anggota jemaat kita. Jadi mau gubere loro amatai di sesi kedua atau sesi pertama, dan orang menguduh, dan orang makin dihuni. Ada naik orang mana yang laku, mau dihuni jam 2. Apalagi ada yang mau itu